semua, selamat malam. 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 Jadi, aku tuh dari perwakilan kelompok 5. Di sini aku pengen nanya-nanya nih buat kalian yang udah ngeliat project kelompok aku. Jadi di sini Boleh. yang seperti yang kalian tahu, kelompok aku itu kan bikin project tentang perspektif kesetaraan gender pada siswa Hmm, kelas 12 SMAN 9 Kota Tangerang Selatan. Dan di sini kalian udah pada baca belum yang ada di sini? poin Udah. untuk beberapa poin sudah sih. Jadi Iya. di sini itu di mana tuh kesetaraan gender secara garis besar merupakan suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan tuh memiliki peluang, hak serta sumber daya yang sama dalam aspek kehidupan. Jadi tuh kesetaraan gender tuh kalau lebih diringkas lagi tuh nggak memperbedakan nggak memperbedakan cewek dan cowok tuh harus kayak beda. Mereka tuh harus setara semuanya gitu. Nah, untuk di sini juga dari yang kita dapat dari sekolah, mereka itu ternyata sebagian besar ada yang paham sama kesetaraan gender dan ada yang nggak paham sama Hmm. kesetaraan gender. Jadi kalau yang paham ya bagus, tapi ternyata yang nggak paham itu yang harus kita liatin nih kayak gimana sih biar supaya mereka paham sama hal kesetaraan gender itu apa. Karena seharusnya pada kelas 12 ini mereka tuh udah bisa nih memperbedakan. Mereka tuh pernah nggak sih melakukan kesetaraan gender terhadap temannya sendiri gitu. Mungkin dari aku sih terkait proyek ini ya sangat relevan. Terus juga eh, fokusnya tuh juga bisa meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi, juga guru-guru tentang pentingnya kesetaraan gender. Terus juga kenapa aku setuju, karena kan isu ini juga krusial ya. Jadi eh, tempat yang kalian pakai itu kan sekolah. Sekolah juga kan sebagai eh, tempat di mana nilai-nilai ini dapat dibangun dan ditanamkan. Gitu sih. Thank you sama Mama untuk jawabannya dan mungkin yang kedua silakan Mas Syifa. Oke, jadi menurut saya sendiri kesetaraan gender di sekolah ini sangat penting ya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa tanpa memandang jenis kelamin mereka. Eh, yang paling aku highlight sih eh mereka tuh harus mendapatkan pendidikan yang adil ya, karena setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Dan juga kalian kan membawa materi tentang kesetaraan gender ya, juga memastikan bahwa nggak ada siswa yang dibatasi atau didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka sendiri. Pokoknya baik itu dalam hal konteksnya akses belajar, materinya, gurunya, pelibatan mereka dalam kegiatan, maupun pokoknya semua hak untuk berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan maupun itu akademik atau non-akademik. Baik, itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, boleh selanjutnya. Kalau dari aku, topik yang kalian bawa tuh relevan, apalagi kan kalian nanyainnya tuh ke kelas 12 ya, dan menurut aku itu umur yang udah cukup dewasa untuk ngerti apa itu kesetaraan gender, dan mereka juga bisa ngeimplementasikan ke kehidupan mereka. Jadi kalian tuh bikin mereka jadi sadar, dan yang mungkin dari awal nggak tahu, jadi tahu, dan yang tahu jadi makin ngerti gitu loh, apa sih kesetaraan gender, dan gimana mereka tuh bisa nerapin itu di kehidupan nyata gitu. Oke, ini selanjutnya. Menurutku emang proyek kalian itu lumayan, bukan lumayan sih, lebih ke sangat relevan. Karena memang saat kita masih sekolah itu memang diharuskan untuk diedukasi lagi mengenai kesetaraan gender. Karena saat kita sudah kerja atau ke dunia profesional pun masih banyak yang belum mengetahui tentang kesetaraan gender. Makanya proyek kalian ini tuh sangat-sangat relevan dan sangat-sangat bermanfaat untuk
lingkungan masa kini yang memang di mana tuh saat ini belum terlalu mengenal apa yang namanya kesetaraan gender. Mungkin sudah mengenal, tetapi belum bisa untuk merealisasikan apa itu kesetaraan gender. Jadi kelompok kalian tuh memang menurutku sangat relevan untuk hal membahas mengenai kesetaraan gender ini sih menurutku gitu. Oke, terima kasih banget buat jawabannya. 1 sampai 10, kayaknya untuk saat ini aku mau kasih kalian 8,9 ya. Oh. Ya menurut saya itu cukup baik ya, karena aku Hmm, juga mau lihat ke depannya lagi buat kalian gimana. Maaf ya ponakan saya. Nanti nggak apa-apa. next time-nya tolong kasih perkembangan tentang kelompok kalian ya, karena aku juga excited untuk melihat perkembangan proyek kalian ini. Tolong dipantau terus dan dikabarin ke saya. Terima kasih. Akau, thank you so much, Farah. Dan next, mungkin Kalisa, boleh? Kalau dari aku 9 karena topik kalian menarik dan juga penting untuk diangkat. Oh, thank you banget untuk Kalisa. And next, untuk Rida, boleh? Menurutku poster kalian ini 9/10 sih, karena memang di dalam poster kalian ini sudah mencakup garis besar informasi yang kalian bawakan, informasi-informasinya, isinya, dan rangkuman-rangkumannya, dan ini sangat menarik sih, benar kata Kalisa. Aku juga sangat tertarik sih sama kesetaraan gender ini, jadi aku kasih 9/10. Makasih banget untuk Rida. Dan untuk next, Salma, boleh? Kalau aku sih ngasihnya 9,5. Oke. Kenapa tuh? Ya, karena di sini juga kan ngelibatin banyak audiens ya. Terus juga Hmm, eh di sini juga banyak dampak emosional tentunya. oke. Oke, terima kasih Salma. Dan untuk ini aku akhirin semuanya. Dan juga aku makasih banget buat kalian yang udah nyempetin buat hadir ke Zoom kelompok aku. Pokoknya apapun itu, aku mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kelebihan kata dalam pembicaraan aku hari ini. Dan selamat beristirahat semua. Terima kasih banyak udah datang ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.